Hasilkan keuntungan di pasar uang setiap saat. Bersama TPFX, broker terpercaya. Trading lebih mudah dari mana saja, kapan saja. Daftar sekarang dan biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Baik, jadi hari ini saya akan menggantikan Vicky ya sebagai R&D kita untuk melakukan analisa karena Vicky R&D kita sedang berada di Jakarta ya untuk pertemuan R&D di kantor pusat. Oke, untuk analisa hari ini kita akan mulai dengan melihat data ekonomi apa yang akan dirilis hari ini. Kita akan lihat data-data yang besar aja ya, data-data yang besar khususnya dari Amerika dan dari Uni Eropa, kemudian juga mungkin Jerman ya. Ini saya ambil dari trading ekonomi. Jadi informasi data ekonomi ini saya ambil dari trading ekonomi. Untuk hari ini data yang penting yang berlabel berwarna merah ini. Jadi nanti di Uni Eropa itu akan merilis ya jam 5 sore. Jam 5 sore itu ada data inflasi. Data inflasi ini cukup penting karena saat ini kita tahu sentimen market, pergerakan market sangat dipengaruhi oleh inflasi. Sekarang ini inflasi memang terlihat cukup tinggi ya di beberapa negara dan kawasan juga inflasinya cukup tinggi akibat dari khususnya di kawasan Uni Eropa akibat dari perang di Rusia Ukraina. Jadi kalau kita lihat di kawasan Uni Eropa sekarang ini data inflasinya year on year itu 10,6%. Diprediksi nanti jam 5 sore dirilis itu akan 10,3%. Yang prediksinya jadi inflasi di Uni Eropa itu di bulan lalu menurun ke angka 10,3% dibanding dengan tahun yang lalu ya. Kemudian kalau untuk month on month atau perbandingannya antara bulan November dengan Oktober bulan sebelumnya, di bulan Oktober inflasinya itu 1,5%, tapi untuk bulan November prediksinya itu 0,2%. Kita akan lihat menurut prediksi inflasi itu di kawasan Eropa terjadi penurunan yang walaupun cukup kecil, cuma terlihat inflasinya ini agak menurun dibanding dengan data yang apa aplikasinya dari data ekonomi di Uni Eropa ini terhadap market. Kalau sebelumnya itu kebanyakan kalau data ekonomi dari inflasi ini meningkat, yang dilihat adalah ujungnya nanti apakah central bank, kalau di Uni Eropa ini central banknya itu ECB, European Central Bank, maka mereka akan menaikkan atau menurunkan suku bunga ya. Ujungnya akan dilihat ke sana. Jadi dengan data inflasi ini yang diperkirakan makin berkurang inflasinya, kemungkinan juga akan melonggarkan ya, akan sedikit melonggarkan kebijakan ekonomi di kawasan Eropa atau kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh ECB. Kemudian di jam 8.15 ini ada data ADP employment. Ini data otomatis kita proses sampai jam 8.15. Ini akan kita lihat adalah beban tenaga kerjanya. Jadi ADP employment ini adalah data swasta ya untuk
non farm payroll-nya. Jadi kalau non farm payroll itu yang keluarin data dari government, kalau EDP ini sektor swasta. Perubahan lapangan pekerjaan atau berapa jumlah lapangan pekerjaan yang bisa di-create di sektor swasta. Data ini juga penting untuk saat ini, data EDP ini, karena kita market melihat seberapa besar lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan ya dengan kondisi pengetatan atau dinaikannya suku bunga oleh The Fed, kemudian juga GDP yang terus menurun. Perubahan tenaga kerja ini menjadi sangat penting, menjadi hal yang diperhatikan oleh trader ya di seluruh dunia. Datanya kalau kita lihat sebelumnya itu ada 239.000 lapangan pekerjaan baru, tapi di bulan kemarin atau di bulan November ini keluarnya 198.000 forecast, artinya terjadi penurunan jumlah lapangan pekerjaan baru di Amerika. Kemudian ada juga di jam 8.30 itu GDP growth rate Q&Q, jadi quarter on quarter. Ini GDP ini adalah pertumbuhan ekonomi atau gross domestic product. Pertumbuhan ekonominya sebelumnya minus 0,6%, tapi diprediksi ini akan ada peningkatan untuk di kuartal ketiga ini ya, di kuartal ketiga di 2,6% ada pertumbuhan ekonominya. Ini data-data yang besar, yang berimpact besar. Kemudian juga ada data-data lainnya yang impactnya medium. Jadi kalau kita perhatikan data ekonomi ini, dua data ekonomi di Amerika, yang satu menunjukkan penurunan jumlah lapangan pekerjaan, data GDP-nya di lain sisi juga menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi ini prediksinya mix. Apa yang bahasnya kemungkinan kalau misalnya data lapangan pekerjaan ini memang berkurang di angka 198, pada saat data ini dirilis, kemungkinan US dollar akan bereaksi turun ya, indeksnya akan melemah. Pada saat ini dirilis di jam 8.15, US dollar melemah, kebalikannya dengan gold, dengan komoditi berbanding arah. Pada saat jam 8.15 data ini dirilis ya. Saat jam 8.30 kalau memang data ekonominya GDP di Amerika ada pertumbuhan 2,6%, kemungkinan pada saat data ini dirilis US dollar akan meningkat ya. US dollar akan meningkat ke komoditi atau ke emas yang banyak ditandingkan, emasnya itu akan turun gerakannya pada saat data dirilis. Jadi ini bukan apa ya buat menentukan trading, tapi pergerakan harga itu hanya pada saat data dirilis. Sekali lagi pada jam 8.15 saat data EDP dirilis, kalau akan jadi 198.000, itu artinya US dollar akan lemah. Ya, emasnya naik. Cuma pada saat jam 8.30 kalau data GDP-nya ini sesuai dengan forecast yang 2,6, reaksi market US dollar akan menguat, emasnya kebalikannya akan turun ya. Ini data ekonomi hari ini. Kemudian juga ada jam 10 juga data penting, ini job opening ya, ini data bursa tenaga kerja ya. Pembukaan bursa tenaga kerja di Amerika. Ini juga penting sekali lagi karena data tenaga kerja di Amerika itu menjadi hal yang diperhatikan oleh banyak trader atau banyak investor. Sebelumnya ada pembukaan lapangan pekerjaan di angka 10,700 juta ya. Forecastnya di bulan ini di angka 10,4, artinya juga ada penurunan. Kalau data ini sesuai dengan apa yang diprediksi, kemungkinan US dollarnya akan melemah, emasnya akan naik. Ya, kebalikannya, data ini diprediksi terjadi penurunan di sektor tenaga kerja, artinya pada saat data ini dirilis, kemungkinan emasnya akan turun, dolarnya akan turun, emasnya akan naik. Oke, ini data-data ekonomi yang penting untuk kita lihat. Kalau bagi yang trading di oil, pada saat jam 10.30 ini juga ada data oil inventory di Amerika ya, stok cadangan minyak Amerika previousnya di angka minus
3,6 di forecastnya ini belum ada ya, belum ada keluar forecastnya berapa. Jadi kalau misalnya data data cadangannya makin menurun, itu artinya banyak dipakai sehingga buat harga minyak ini meningkat. Kalau data ini menaik, ya kemungkinan pada saat data ini dirilis harga oil akan turun. Ya sekali lagi saya ulangi, kalau data cadangan minyak di Amerika meningkat, ya dia banyak stoknya. Ketika banyak stoknya, banyak suplainya, harga minyaknya akan turun. Tapi kebalikannya, kalau misalnya data ini menurun, artinya stoknya menurun, suplainya juga menurun, kemungkinan harga oil akan bergerak naik pada saat data ini dirilis. Ya, jadi ini bukan juga merupakan suatu yang bisa menjadi tren, data yang bisa menjadikan pergerakan atau menjadikan trending di market. Hanya pada saat data ini dirilis, oil akan bergerak, gitu ya. Oke, ini untuk data ekonomi hari ini. Kemudian kita akan lihat di teknikal. Saya mulai dari emas ya. Kita akan mulai dari emas. Seperti biasa, kalau misalnya kita menganalisa teknikal, pertama kita harus lihat dulu. Ini saya ambil di 4 jam time frame-nya, di angka 4 jam. Pertama kita harus tentukan trennya dulu. Jadi kalau kita lihat di angka di grafik ini, ya, kalau kita lihat di grafik ini, trennya sementara ini sedang sideways ya. Jadi setelah penurunan dari harga top ini di angka 1783 sekitaran ini, kemudian dia turun di angka 1731, ketika harganya balik belum bisa menembus harga tertingginya ya, belum bisa menembus kembali harga tertinggi ini. Sekarang ini harga masih bergerak di antara sekitaran 1760-an ya, kalau kita lihat dari sini di angka 1765, kemudian ke angka 1739. Jadi ini range pergerakan harganya. Oke, jadi ini kita lihat pergerakan harga emas terlihat bergerak di antara 1,730 sampai ke 1,760-an ya. Di minggu lalu tertingginya di 1,760-an. Minggu ini dia sempat mau break high tapi jatuh balik. Nah, sehingga kita lihat di minggu ini pergerakannya kalau boleh dibilang ini dia trending ya, tidak bisa tembus ke atas, tidak bisa tembus ke bawah. So kalau kita lihat pergerakan seperti ini, posisi yang bagus untuk kita ambil adalah kita coba untuk pasang sell limit ya, pasang sell limit atau kita sell di area ini. Kita sell di area kita sell di area ini. Ambil sell limit, kita ambil sell limit di antara 1762 sampai 1760 sampai 1762. Kemudian kita pasang buy limit ya, ini area yang terbaik untuk saat ini di angka 1760 sampai 1765 untuk ambil sell. Kemudian ambil buy-nya di angka 1732 sampai 1737 ya. Ini untuk area buy-nya.
Oke, jadi untuk area buy-nya itu di antara 1732 sampai 1737 ya. Stop loss ya kita ambil di bawah harga ternaknya di 1730. Jadi mungkin ambil 5 poin di bawahnya di angka 1727 untuk stop loss. Kalau untuk sell limit, stop lossnya kita ambil 5 poin di atas harga tertingginya di 1763, berarti sekitaran 1768 ya. Untuk emas sekali lagi sekarang ini trennya terlihat masih sideways, cuma memang kelihatan pergerakan harga itu mencoba untuk tes high-nya lagi di angka 1780-an. Jadi saat ini terbaik untuk area sell adalah di angka 1760 sampai 1760 sampai 1763 dengan pasangan stop loss di 1768, atau kita pasang area buy-nya di angka 1732 sampai 1737 dengan pasang stop loss di 1727. Ini untuk emas yang banyak ditradingkan. Kemudian kita lihat di oil ya, trading oil ya, mungkin oil ya yang banyak saya lihat juga trading di oil. Coba kita lihat. Nah, ini sudah sama di time frame 4 jam. Kalau kita lihat pergerakan oil ini trennya turun ya, dan sekarang ini oil sudah berada di area resistannya. Jadi kalau kita lihat oil trennya turun, sekarang dia sedang retrace atau pullback ke area resistan. Jadi kalau untuk oil kita bisa oke, jadi untuk oil sekali lagi ini trennya turun. Oil ini sedang dalam trending turun. Ciri-cirinya apa? Harga low-nya itu makin turun, lower lower high sebelumnya ditembus makin rendah, harga terendahnya juga makin rendah. Ya, ini ciri-ciri dari downtrend, ya, ciri dari downtrend. Sekarang dia sedang retrace balik ke angka resistannya, ke area resistan atau ke swing high. Jadi ini juga adalah area untuk boleh kita coba ambil sell, kemudian pasang stop loss sedikit di area resistannya. Kalau di sini sekitaran angka 79,70, mungkin dipasang 1 poin di atasnya atau ke area di atas 80, itulah area untuk cut loss-nya. Jadi sell di area ini yang sekarang, kemudian pasang cut loss di angka 80,73 dengan target pertama itu di sekitaran angka 7650 sampai 77 ya untuk TP-nya. Target selanjutnya itu di angka 73,75. Sekali lagi kalau untuk oil ini di area swing high dengan tren turun, jadi memang sudah area untuk ambil posisi sell dengan pasang stop loss 1 poin di angka sekitar 80,70.
dengan target di angka 7, target profit di angka 76,5 sampai 77 itu target pertama, dan target terjauhnya di swing low di angka 73,96 ya. Ini untuk oil. Kemudian mungkin satu pair lagi itu di pound sterling ya. Kita coba lihat di pound sterling. Kalau lihat di pound sterling ini pergerakannya terlihat tren dari pound sterling ini naik ya. Cuman di 2 minggu terakhir terlihat pound sterling ini terjadi pullback atau retrace. Dan ini sekali lagi ya, retrace sudah masuk ke area untuk mulai beli ya, untuk mulai beli. Jadi area belinya itu di angka 1.681 sampai sekitaran 1.481 ya. Ini sudah masuk ke area buy dengan target terjauh itu di pertama sekitaran sini ya, di angka 1.20342 dengan target terjauh di swing high-nya di angka 1.21281. Oke, jadi itu untuk pound sterling. Trennya juga dengan naik, tandanya apa? High-nya makin tinggi, low-nya juga makin tinggi, dan sekarang pound sterling itu sedang masuk ke area supportnya atau coba untuk ke swing low. Jadi ini juga sudah merupakan area kita boleh coba untuk beli, untuk ambil posisi beli dengan memasang stop loss di swing low-nya. Kemudian target terjauhnya di swing high, sedangkan target terendahnya itu di angka di resistannya di 1.20342. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari market review dan analisa untuk hari ini. Sekali lagi kalau boleh saya simpulkan, untuk di oil itu kita di emas bergeraknya sideways, kita bisa coba main limit dan selimit. Ambil selimit di angka antara 1760 sampai 1765 ya, dengan pasang cut loss 1768. Kemudian coba pasang buy limit di angka 1732 sampai 1737 dengan pasang cut loss di 1727 ya. Itu untuk oil, untuk emas. Sedangkan untuk oil ini trennya adalah turun, dan sekarang oil itu sudah masuk ke area swing high. Artinya kalau trennya turun, area terbagus untuk sell itu di swing high. Dan ini oil sudah berada di dekat area swing high. Jadi sudah boleh di sell dengan pasang cut loss di angka 80,73. Jadi 1 poin di angka $1 di angka swing high-nya, dengan target pertama di angka 77, sedangkan target di swing low-nya itu di angka 73,90 atau 74 ya. Saya rasa itu aja. Kalau ada yang ditanyakan, semoga analisa market ini dan review market ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuka posisi atau mengambil trading di market. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya semua. Salam profit, salam trading.